jikalau karena bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan bumi semesta ini. Rukun iman yang pertama dan rukun iman yang terakhir hari kiamat itu adalah di antara intisari daripada rukun iman. Dan percaya kepada qada dan kadarnya Allah Subhanahu wa taala itu dari siapa? Dari Al-Qur'an, dari Rasulullah dan dari para malaikatnya. Dan ini adalah inti daripada rukun iman. Makanya di sana itu kalau tidak disebutkan rukun iman yang lain secara langsung masuk rukun iman yang 6 itu yang wajib kita ketahui. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya Allah, percaya kepada Rasulnya Allah, kitab-kitabnya Allah, takdir bain dan takdir buruknya Allah, dan percaya kepada hari kiamat. Semuanya itu adalah keimanan, yang dimana keimanan ini adalah sifatnya di dalam hati kita. Terus wa zakarallaha katsiran, dan dia itu menyebut Allah dengan banyak. Ayat ini Bapak Ibu kalau kita bicara tentang asbab nuzulnya. Asbab nuzul itu adalah sebab-sebab diturunkannya ayat ini. Apa sebabnya? Akan tetapi ayat ini bukan hanya berkaitan dengan sebab itu saja, tetapi berkaitan dengan semua lini. Semua daripada sifat-sifat yang ada pada diri Rasul, baik perkataan beliau, baik daripada ucapan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau, itu semuanya harus kita uswatun hasanah sebagai suri tauladan kita. Dulu pada saat umat Islam diperintahkan memerangi daripada kaum Quraisy yang jumlahnya 10.000 Bapak Ibu. 10.000 ini dengan Quraisy bareng dengan Yahudi bertempur melawan dengan Islam. Nengke ini dengan Yahudi di Israel di sana itu galang anu sematonto Palestina sampai nengke orang doang. Ya kita doakan semoga saudara kita di Palestina itu adalah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai beritanya kan orang-orang yang mau membantu Palestina itu pun mau dibombardir oleh Israel itu sendiri. Itu memang dari dulu sejarahnya, dia itu tidak suka dengan agama orang Islam. Ketika orang Yahudi bersekutu dengan orang kafir Quraisy yang ingin melawan daripada umat Islam ketika berada di Madinah, ada sebuah peperangan disebut dengan peperangan Khandaq, yaitu parit. Umat Islam diperintahkan untuk membuat parit di sekeliling Madinah. Pira jumlah umat Islam Bapak Ibu? Arak teluyu 3.000. Kemudian orang kafir Quraisy berjumlah 10.000. Bayangkan 10.000. Ada di antara orang-orang muslim yang dimana dia sudah beriman, kelihatannya beriman, yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, akan tetapi dia tidak beriman. Adalah ciri-ciri daripada orang munafik, dia yang sangat ketakutan. Iya sih keluar daripada barisan Nabi. Kita na umat Kristen luean ciut jiwana. Dena bani. Padahal Nabi dengan sabarnya paling sabar. Seseorang yang paling sabar, seseorang yang paling mulia, senantiasa bersabar menunggu daripada pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para sahabat juga mengeluh kepada Rasulullah. Mengeluh. Apa keluhannya ya Rasulullah? Ada yang kelaparan. Sampai-sampai Rasulullah juga kan memasukkan batu untuk menjanggal daripada perutnya. Karena kelaparan. Tapi karena sabarnya, karena sabarnya di dalam memerangi daripada umat kafir Quraisy ketika itu. Makanya turunlah ayat ini, maka ikutilah Nabi yang bersabar. Ikutilah Nabi yang bersabar terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini, kata para ulama, bukan hanya diamalkan dulu ketika peperangan Khandaq, akan tetapi ayat ini adalah
sampai saat ini maslahatun sabitatun la tatagayyar bitagayyuril azminah wal amkinah. Jadinya kemaslahatan yang ada di dalam ayat ini ketika kita mengikutinya di setiap zamannya dan di setiap waktunya, tempatnya selalu ada kemaslahatan. Jadinya kata para ulama, jikalau orang kita berniat untuk mengikuti Nabi, karena Nabi sebagai uswah, sebagai neraca kita. Denara lain sih ganta turut kecuali baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siapa coba Bapak Ibu seseorang yang bisa membuat hidup kita meningkatkan daripada nilai kualitas keimanan kita, keislaman kita, kalau tidak ada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Memang benar kata para ulama mengatakan laula anta ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Karena bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan bumi semesta ini. Itu kata para ulama. Makanya memperingati daripada Maulid Nabi ini adalah mengingatkan kita yang lalai, yang goplah, yang malas, kadang terlupa, kadang dia ingat. Saya sing ngajarin teh sembahyang perantara saya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Syafi'i ketika ditanya, ya Imam, tunjukilah saya perbedaan antara wajib dengan aujab. Apa kata Imam Syafi'i menjawab? Wajibun nas ayatubu. Wajib bagi manusia itu untuk bertaubat. Sebagaimana kata Syekh Tuan Guru Zul tadi di sana itu. Dia tak bertengkar lalu ke istilahnya. Wajib, baik kewajibannya itu adalah bertaubat karena dosanya langsung kepada Allah, atau dia dosanya itu adalah kepada manusia. Nengende maaf le sematona baru naterima taubatna si Allah Subhanahu wa taala. Wajibun nasi ayyatub, tetapi lebih wajib adalah yang melebihi wajib tarkuz zunub. Tarkuz zunubi aujab. Akan tetapi adalah yang lebih wajib adalah meninggalkan dosa lebih wajib. Menghindari dosa lebih wajib. Makanya kata para ulama kan darul mafasid, ulama usul mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak daripada kemafsadatan, dosa ini lebih baik daripada nabaik kemaslahatan. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya, apa perbedaan antara ajib dengan ajab ya Imam? Apa perbedaan yang heran, yang sangat mengherankan, yang kagum, yang sangat kita kagumi? Waddahru fi tasarrufihi ajibun, kata Imam Syafi'i, bahwa masa ini, zaman ini berkembangnya itu sangat cepat. Lain misalnya le santan di narak madrasah, nengka arak madrasah. Lain bongkang orang teh arak, nengka orang teh si bagus, tersyukurin kan. Lain pemerintahan teh dek namanya misalnya desawakan menge yang istilahnya banyak perubahan-perubahan yang kita dapatkan yang lebih baik. Yang kita dapatkan ada madrasah, ada sekolah kita, ada jalan infrastruktur yang besar. Itu adalah sangat ajib. Tetapi yang lebih diherankan itu adalah ghaflatun nasi ajab. Kelalaian, kemalasan yang ada pada diri manusia itu yang sangat diherankan. Nggih, kita tutup ini, kita tutup. Udah sampun udah 4:30 nih. Lebih wan deh. Nah, kita tutup. Angkat Imam Syafi'i yang tadi yang wajib sama aujab, ajib sama ajab sama dengan sa'bun sama as'ab. Yang dimana wasabru indal masaibi sa'bun. Ini kata Imam Syafi'i, yang paling sulit itu adalah sabar, itu sulit. Tetapi yang lebih sulit, ada yang lebih sulit, yang disebutkan oleh para ulama dan Imam Asy-Syafi'i. Mungkin Bapak Ibu untuk menutup daripada majelis kita ini, kita tutup dengan doa ya. Kita tutup dengan doa, lalu kita niat bersembahyang jamaah laguna. Karena kita niat ini takhir namanya nih, bukan dilakukan di waktu asar. Dia ngumbe-ngumbe,
denang umbe-umbe takhir sembahyang jamaah teh karena kita berniat thalabul ilmi, menuntut ilmu, insya Allah pahalanya itu adalah lebih besar daripada dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita niat menakhir atau menunda daripada sholat kita, belajar menuntut ilmu di majelis ta'lim kita ini. Dan yang terakhir kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas man qala la ilaha illallah bi syafaati khalisan mukhlisan liwajhillahi ta'ala. Orang-orang yang bahagia kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mendapatkan daripada syafaatku tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadinya kita memperbanyak bacaan sholawat, bacaan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga dengan kita hadir di majelis ta'lim, akhir hayat kita itu mendapatkan daripada husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan dalam keadaan Islam karena kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup majelis ini dengan niat ikhlas Bapak Ibu. Niat lektenil majelis ini adalah lamun arek kesulitan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, lamun tersakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lamun terkurang rezekina luwe sadena itu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.